Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kami di sini akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif di era 4.0 menuju 5.0 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi kreatif. Kami beranggotakan saya sendiri Raditya Fauzan dengan NIM 2096-2001. Saya Faizan Muhammad Jamaluddin dengan NIM 2096-2016. Dan saya Muhammad Gifari Fadri Salam dengan NIM 2096-1972. Apa itu ekonomi kreatif? Nah, ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan yang berbasis ide yang lahir dari sebuah kreativitas sumber daya manusia atau SDM yang kreatif dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Kalau menurut UNESCO, membedakan ekonomi kreatif menjadi core cultural domains meliputi museum, galeri, seni pertunjukan, festival, desain, penerbitan, televisi dan radio, film, dan fotografi, dan media interaktif. Sedangkan expand cultural domains meliputi alat musik, peralatan sound system, arsitektur, periklanan, dan percetakan, perangkat lunak, dan perangkat keras audiovisual. Kemudian ada 3 hal pokok dasar ekonomi kreatif. Ada kreativitas, yaitu suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima khalayak. Kemudian juga berpikir out of the box. Yang kedua ada inovasi, yaitu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas yang memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan sebuah produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Yang ketiga ada penemuan. Penemuan itu menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian juga diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik, ataupun sebuah karya yang belum pernah diketahui sebelumnya. Pengembangan ekonomi kreatif itu harus dilakukan karena itu merupakan pilihan yang tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam kondisi krisis global. Ekonomi kreatif sendiri berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Kemudian menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa, dan berbasis pada sumbernya yang terbarukan menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Kemudian juga memberikan dampak sosial yang bersifat positif. Model utama ekonomi kreatif. Itu yang pertama ada model insani atau human capital, model intelektual yang terdiri dari kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang dapat menghasilkan kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, royalti, dan desain. Kemudian yang kedua ada model budaya atau cultural capital, yaitu model yang dimiliki perusahaan secara turun-temurun seperti nilai-nilai, orientasi, kebiasaan, dan bentuk lain dari budaya. Yang ketiga ada model kelembagaan dan struktural, yang berarti model yang berasal dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang dapat mengakomodasi dan melindungi industri. Kemudian yang keempat ada model sosial, yaitu dalam bentuk kepercayaan kejujuran, serta etika dalam menjalankan usaha. Ini ada berbagai macam subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada pengembangan permainan, kemudian ada kriya, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kemudian ada kuliner, film, animasi, dan video, fotografi, DKV atau desain komunikasi visual, kemudian ada televisi dan radio, kemudian ada arsitektur, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan yang terakhir ada aplikasi. Selanjutnya ada revolusi industri dari 1.0 sampai 5.0. Dimulai sejak revolusi industri 1.0. Penemuan mesin uap pada abad ke-18 yang digunakan untuk proses produksi barang menandai revolusi industri 1.0. Inggris menggunakan mesin uap untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil dengan menjadikannya alat tenun mekanik. Ini menandai berakhirnya peralatan kerja yang awalnya mengandalkan tenaga, hewan, dan manusia. Revolusi industri 1.0 membuat bangsa Eropa dapat mengirimkan kapal perang ke seluruh lokasi di dunia dalam waktu yang lebih singkat.
Dampaknya berlanjut pada pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah pabrik lainnya. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0, terjadi pada awal abad ke-20. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Mobil mulai diproduksi massal pada akhirnya 1800-an. Masalah keterbatasan waktu dalam proses perakitan mobil yang harus dilakukan oleh seorang perakit mobil dari awal hingga akhir teratasi ketika muncul revolusi lini produksi yang menggunakan sabuk konveyor pada tahun 1913. Hal ini membuat proses produksi lebih mudah karena tidak perlu lagi satu orang untuk merakit satu mobil, karena mereka terlatih menjadi spesialis yang fokus mengurus satu bagian. Selanjutnya ada revolusi industri 3.0. Manusia masih memiliki peran penting dalam produksi barang hingga revolusi industri 2.0. Hal ini berubah setelah revolusi industri 3.0. Era informasi dimulai dengan munculnya mesin-mesin yang dapat bergerak dan berpikir sendiri, yaitu komputer dan robot. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Klaus Schwab selaku eksekutif Chair World Economic Forum atau WEF adalah orang yang pertama kali memperkenalkan revolusi industri 4.0 dalam pengantarnya. Revolusi ini dikatakan mengubah kehidupan dan pekerjaan manusia secara mendasar. Dibandingkan dengan pendahulunya, revolusi industri ini memiliki cakupan, skala, dan kompleksitas yang lebih luas. Selanjutnya ada 5.0. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep sebelumnya. Society 5.0, era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet tidak hanya digunakan untuk berbagi informasi, tetapi untuk menjalani kehidupan. Pada Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi, dapat memperkecil kesenjangan manusia dan masalah ekonomi di masa depan. Tampaknya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini Jepang telah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi tercanggih. Next. Next. Selanjutnya ada perbedaan revolusi industri 4.0 dengan 5.0. Perbedaan konsep revolusi industri 4.0 dengan society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Jika revolusi industri 4.0 itu menggunakan kecerdasan buatan atau bisa disebut dengan istilah artificial intelligence, sedangkan society 5.0 lebih memfokuskan kepada komponen manusianya. Nah, selanjutnya yaitu penerapan ekonomi kreatif di era Society 5.0. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang konsep Society 5.0, ekonomi kreatif mempunyai potensi yang besar untuk perekonomian Indonesia ke depannya di era tersebut. Seperti yang kita ketahui, ekonomi kreatif mempunyai 3 hal pokok, yaitu kreativitas, inovasi, dan penemuan. 3 hal pokok tersebut sesuai dengan konsep Society 5.0, yaitu manusia yang menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi. Para pelaku ekonomi kreatif harus bisa berpikir kreatif untuk menciptakan inovasi-inovasi di era Society 5.0, karena di era tersebut berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Prioritas Society 5.0 untuk masyarakat beradaptasi di masa depan yaitu HOTS, atau Higher Order Thinking Skills, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Para pelaku ekonomi kreatif harus bisa berpikir secara kompleks, berjenjang dan sistematis. Itulah yang disebut cara berpikir tingkat tinggi Society 5.0. Kemampuan utamanya dalam menghadapi era Society 5.0 yaitu kemampuan untuk bisa memecahkan masalah yang kompleks, kemampuan berpikir secara kritis, dan kemampuan untuk berkreasi. Next. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan untuk menghadapi Society 5.0. Yang pertama yaitu mampu memecahkan masalah yang kompleks. Yang kedua yaitu bisa berpikir kritis. Yang ketiga yaitu kreatif. Yang keempat, kemampuan memanajemen manusia.
Yang kelima, bisa berkoordinasi dengan orang lain. Yang keenam, yaitu kecerdasan emosional. Yang ketujuh, yaitu kemampuan menilai dan mengambil keputusan. Yang kedelapan, yaitu berorientasi. Yang kesembilan, mengedepankan pelayanan. Yang kesepuluh, mempunyai kemampuan bernegosiasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke Radit. Oke, jadi itu penjelasan dari kami tentang ekonomi kreatif di era 4.0 menuju 5.0. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.